Jadi Azmat Khan itu adalah Gobila dari Bani Alawi, yang dimana beliau itu adalah keturunan daripada Imam Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih bersama saya Agung Firmansyah, dan di sebelah kanan pojok saya ada Abang Rijal. Oke. Atau Oke. bisa. Ini saya Rijal Gulen, Mbak, ya, bukan Rijal Aceh. Dan di tengah-tengah kita ada yang namanya Habib Muhammad bin Syahab Azmat Khan. Okay. Habib, gimana kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Aman, Bos. Aman. Habib, Gimana? nih bener sehat nih. Sehat, alhamdulillah. Dohiran lo batinan sehat. Doiran obatinan. Mantap. Apa yang ngomong ini kok bisa sesehat itu gitu ya? Rahasianya apa, ngopi mulu setiap malam gitu? Apa ngopi ngosongin pikiran, apa emang pikiran yang kosong, Bib? Bisa jadi duanya dah. Oh, ya, adanya. Dua-duanya yang mana nih? Yang dua di kanan kiri lu atau yang mana nih? Kok minum kopi mulu ya? Bingung ya? Gue juga ah. Bener, Cok. Beda hawanya kita. Beda hawanya, beda ya katanya. Apa itu? Aroma apa tuh? Emang kalau rata-rata kalau habaib itu demen gahwai katanya. Gahwa. Gahwa. Kopi. Jadi contohnya kayak ada semacam miranya gitu. Gahwa ya jamaah Islam. Gitu ya. Apa yang buat itu? Siapa yang buat Dalam itu? seorang udah disebutin cuma sensor. Ih, tolong editor ya. Cari aman. Itu kenapa, Bib? Orang para habaib itu rata-rata demen sama Gahwa. Karena gahwa itu apa ya? Gahwa itu adalah minumannya para salafun soleh, para orang-orang soleh zaman dulu. Jadi mereka itu buat malam, mereka buat ibadah itu dengan kopi. Itu bahkan ada namanya sohibul gahwa, sohibul kopi. Itu di zaman awal itu, generasi awal itu namanya Syekh Ahmad Al-Buni. Syekh Ahmad Al-Buni, beliau yang sering minum itu kopi buat ibadah gitu. Sebelum zaman Syekh Bakar bin Salim. Syekh Ahmad Al-Buni gitu. Syekh Ahmad Al-Buni. Makanya di era saat ini juga udah ada semacam Gahwa Azmat Khan. Gahwa Azmat Khan. Sudah rilis itu. Udah rilis. Itu gahwa zaman now. Wow. Bahaya. Oh, Gahwa Azmat Khan namanya. Gahwa Azmat Khan. Subhanallah. Gahwa. Saya juga pernah. Kalau saya nih menjual Gahwa Azmat Khan, itu boleh, Bib? Boleh, padahal Berarti biar udah dapat sebarluaskan. ingin ya lisensi izin lah dari antum Dapat ya. jajah udah. Subhanallah. Langsung dijalankan. Langsung mobil tuh dong. Mobil tuh. Aduh, subhanallah ya. Allah wa Rasulullah. Jadi tolong nanti teman-teman ya, Anda silahkan pesan langsung itu Gahwa Azmat Khan. Gahwa Azmat Khan. Itu cocok banget buat Anda ketika nanti pada bulan Ramadan untuk menunggu malam Lailatul Qadar sambil zikir. Tapi ingat, itu nggak enak juga sih sebenarnya kalau misalkan ya kalian malah buat pusreng gitu malam itu mah jangan. Jangan. Carilah malam-malam itu yang sangat berfaedah buat diri Anda dan orang lain. Allah ya Rasulullah. Hebat juga abang kita ini satu ini ya. Hebat itu sebenarnya memang ya dari dulu sih kayak Dari lahir Bang ya. dari lahir. Dari lahir udah hebat. Jadi Bang Rijal udah nyobain kopi Azmat Khan. Saya sudah mencoba kopi Azmat Khan. Tadi? Sorry. Azmat Khan. Azmat Khan. Agak aku sedikit ini karena saya dekat orang-orang soleh. Ya Allah. Karena bagi saya di sini nggak ada orang yang soleha. Iya. Kita laki Iya. kan. Kita zakarun semua ya, bukan wa unsa bukan. Aduh, bukan itu Jadi Gahwa Azmat Khan ini saya dikirim langsung sama Said Muhammad ini ke Kalimantan waktu itu. Kalau nggak salah itu sekitar 3 bulan yang lalu lah. Iya Bang. Oh, 3 bulan yang lalu nyampenya atau dikirim ya? Oh itu mah Sampai 3 bulan. saya mengkonsumsi kopi tersebut seperti itu. Oh, seperti itu. Dan itu recommended banget sih bagi saya. Bib, itu asal muasal dinamakan kopi Azmat Khan itu gimana, Bib? Jadi kopi Azmat Khan itu karena yang buat itu banyak kan dari
dari kabilah kita Oh, gitu azmatun. Jadi itu mah ciri khas aja sih, jadi bukan brand. Bukan. Puyang soalnya apa ya? terus berulang. Naga iklan. Tapi naga kagak bersusu ya. Nelor ya, nelor. Beruang, atau beruang. Ya nggak bisa sih. Susah juga itu ya. Susah lah. Terus akal puyang lah itu mah. Ini gua sebenarnya kayak puyeng-puyeng sedikit nih. Tapi nggak oleng gitu. Nggak oleh. Jangan oleh merepot. Repot. Bib, bicara tentang kabilah Azmat Khan gitu. Eh, yang Habib tahu Azmat Khan itu apa? Jadi Azmat Khan itu adalah gobila dari Bani Alawi yang dimana beliau itu adalah keturunan daripada Imam Alwi. Imam Alwi Al-Mufaqih, karena Imam Muhammad Said Mirbad itu punya anak dua, Imam Alwi, Imam Ali. Imam Alwi itu punya anak diantaranya tiga, diantaranya Imam Abdul Malik. Yang Abdul Malik itu adalah kita punya jaddi, kita punya kakek yang mana beliau dari Hadramaut hijrah ke India. Pertama kali hijrah ke India. Sehingga cerita beliau itu nikah sama putri Raja Nasrabat India. Gitu, diangkat mangku sama raja, nikah sama Ummu Abilah, dan diangkat sebagai tahta di sana sebagai kerajaan. Imam Abdul Malik gitu. Karena di India itu ya Khan itu adalah apa ya, bangsawan. Jadi kalau Khan itu adalah bangsa yang Islam di sana. Jadi kalau Khan itu Islam pasti orang India, kalau ada Khan Islam. Oh, kayak Shahrul Khan gitu ya. Iya, itu udah gelar bangsawan di sana yang Islam gitu. Rizal kan? Rizal kan Sebenarnya ini saya itu bapak saya itu Abdul Malik gitu. Benar, Abdul Malik. Anda bisa melihat di kakak berarti saya. anaknya. Gue concern Alfiah tua Ibnu Malik gitu. itu saya kenapa kok enggak Rijal Ibnu Malik seperti itu? Iya, Malik iya. Alfiah ya. Alfiah. Masih ingat teman-temannya? Iya, masih ingat. Kenapa saya menanyakan sama Anda? Iya. Bukan sama saya. Mana Iya, tadi iya, itu iya. Bang Abdul? Mana tadi? Nyampe Abdul Malik. yang namanya Khan itu pasti orang Islam. Iya. Ya, karena kita punya jadi kakek dari Duret Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ditambahkan dengan bahasa Urdu. Gitu Urdu. artinya azmat. Gitu azmat itu artinya yang mulia dan terhormat. Sedangkan Khan itu sendiri bangsawan. Jadi azmat Khan, jadi bangsa yang mulia dan terhormat. Imam Abdul Malik di India pertama kali itu generasi India. Punya anak India lagi itu di ya? India itu punya anak lagi Ahmad Sajalal, punya anak lagi Syekh Jumadil Kubro. Yang itu adalah cikal bakal daripada seluruh wali songo, keturunan wali songo. Oh, Imam Syekh Jumadil Kubro gitu. tapi mohon maaf Bib. Maksudnya Azmat Khan ini tetap dari Bani Ba'alawi juga. Bahannya Balawi. Cuman kita ini baru, terutama saya pribadi ya, mungkin kalau Bang Rizal udah Masya Allah, beliau kan Masya Allah, pimpin Allah ya orang baik. Rasulullah. Aduh, masalahnya ini sebenarnya kalau berbicara masalah begitu, saya ingin cepat-cepat pergi ke warung Batak, warung Madura, mau beli otak. Ada puyeng Pak. Oh, Serius Pak. berarti kita ngopi dulu biar nggak puyeng. Biar boleh lah, kopi dulu lah. Ngopi dulu biar nggak puyeng. Oh, begini biasanya kalau Habib nih di video-videonya. Oh, Nggak. begini ya, Nggak. gimana sih? Aduh, bingung gua. Iya. Contohin dulu. Oh, Subhanallah, gemeteran tangannya. Bismillah. Udah Kak. Ya langsung habisin aja bang. Mulai dulu. Masuk. ternyata Bang Rizal, Ya. Azmat Khan itu tetap dari Bani Ba'alawi. Tetap dari Bani Ba'alawi. Gitu. Nah, jadi kan kalau orang-orang yang saya tahu nih, Bib, itu kan pokoknya marga itu yang terkenal tuh kalau nggak Al-Haddad, Al-Atos dan lain-lain. Tapi kalau Azmat Khan ini maksudnya agak awalnya sih saya agak asing, cuman berarti beliau ini masih keturunan dari Bani Alawi. Balawi. Iya, dari Imam Alwi. Ini yang Habib paham tentang Azmat Khan ini gimana nih? Maksudnya dakwah mereka di Indonesia gitu, Bib. Ya itu dia daripada Syekh Jumadil Kubro itu ya mereka melebur dari Hadramaut itu kan karena emang Indonesia kan mayoritas dulunya bukan Muslim, Hindu. Jadi nutupin itu kita punya gelar, nutupin kita punya marga ya demi Islam Indonesia. Gitu. Jadi kita berbaur ke masyarakat Indonesia pribumi gitu sampai di zamannya eranya Wali Songo, pada Wali Songo gitu. Ya biasalah Wali Songo bagaimana dakwanya dengan wayang dengan macam-macam gitu budaya gitu. Tetap mereka masih dulu ke Nabi SAW.
Ya, Berarti dengan berbagai cara berdakwah nih ya. Iya, jadi kita yang penting Islam dulu berbaur, marga belakangan nih berarti. Kita nggak gila hormat, nggak gila pangkat, gitu. Itu aja. Gitu, Kalau Bang saya Rijal. boleh tahu nih, antum sekarang dakwahnya dengan cara apa ini? Dengan gahwahnya atau dengan gitu? Atau dengan Lu jangan so iya deh. Ya gue gampar mulut lu. Dengan apa? Ya, kalau kata Bang Rijal dengan gahwahnya atau dengan liquidnya atau dengan dukhonnya ya. Kalau dari antum sendiri nih, Kita sih dakwahnya sih biasa lah, paling ya lapangan-lapangan aja gitu, berbaur gitu, ngerangkul anak muda. Yang gitu kita punya kakek Datuk Wali Songo kan begitu. berarti untuk saat ini masih diprioritaskan anak mudanya Anak dulu, muda, seperti itu. karena kan muda kan generasi buat kedepannya. Benar. Gimana bahasa Arab ya? Rijalul God. Aduh, Rijal God. Rijal ini Rijal. Ini Ada Rijal. Rijal. Tahu cuma begini. Rijalul komun ala nisa. Iya. Kalau yang Rijalul God dulu sempat sih waktu itu sih di pesantren, cuman ya lupa lagi. Oh. Udah 9 tahun yang lalu sih. 9 tahun. 9 tahun yang lalu. Hebat juga Anda. Syubhanul Yaum. Rijalul God. Rijalul God. Bukan Pemuda. bukan Rijalul Golden, ini Rijalul Golden. Rijalul God sebenarnya kata golden bisa diartikan seperti itu. Gold. Gold. Oh ya. Gold. Oh iya benar Rijalul Golden God. Gold. Nyambung sih, Bisa, nyambung. bisa. Artinya apa sih? Kalau boleh tahu Ustaz. Kan saya nggak tahu nih. Dan mungkin nanti teman-teman yang nonton video ini juga bakalan tahu juga kan seperti itu. Apa sih tadi? Rijalul Yaum. Subhanul Yaum. Rijalul God. Rijalul God. Banul Yaum Rijalul God. Nah, itu artinya apa Ustaz? Ustaz Agung. Saya bukan ustaz. Anda bukan Ada ustaz. tawaran. Saya kira ustaz. Ustaz itu setahu saya yang berpeci, Oh, yang koko, bisa baca kitab, punya santri. Kalau PC dong rekok apa jadi? Oh, itu namanya santri kobong. Jadi artinya apa nih? Subhanallah yang Rajalul. Apa perlu saya buka Google saya nih? Iya, kita mau nanya ke lu. Aduh, bingung gue nih. Subhanallah Rijalul God. Pemuda masa kini, pemimpin masa depan. Subhanallah. Berarti kalau pemuda masa lalu kayak gimana tuh? Pemuda masa lalu ya sekarang laki-laki lah. Iya juga. Apa? Pemimpin masa depan. Ini masa depan. Mungkin masa depan. Jadi gini, Bib ya. Selama Habib dakwah, keluh kesahnya apa nih? Lu kesannya banyak lah, campur aduk. Campur aduk. Susah, senang, ibarat. Ada semua pokoknya. Berarti Namanya dakwah. itu ya bisa kita simpulkan itu namanya keluh kesah batagor seperti itu. Susah batagor. Ya, bisa. Apa tuh Bisa. Bang? Ya batagor karena campur aduk. Campur Pak, aduk. sepertinya. Manisnya Ada di situ, gurih, ya kan? nah, pahitnya di situ kalau misalkan digigit sama karetnya gitu loh. Jadi yang tadi saya bilang, Bib, Hmm. kan keluh kesahnya banyak ya. Hmm. Kok Habib itu sampai sekarang masih mau gitu dakwah man. Padahal kan yang namanya orang dakwah itu atau lagi menyampaikan ajaran kebenaran ya, itu kan pasti resikonya penuh dengan hal-hal terkecil, fitnah atau gimana. Itu Habib gimana? Yang Habib lakukan ketika dapat hinaan, fitnah, bahkan mohon maaf, Hmm. ada yang mengatakan, wah dia mah bukan, dia bukan itu, Alhamdulillah. bukan durian. Sabar aja udah. Sabar. Jalanin aja, jalanin, nikmatin, syukurin. Subhanallah. Subhanallah. Allah ya Allah, Rasulullah. ya Rasulullah. Kita lihat contoh kita punya Nabi aja, Nabi Muhammad SAW. Sallallahu alaihi Gitu. wasallam. Karena beliau aja kan dakwah sampai dilempari kotoran onta, sampai dilempari batu. Itu bahkan sampai gigi garangnya patah, pelepisnya robek gitu kan. Gitu. Emang benar dakwah begitu. Semuanya bukan dakwah doang sih ya. Thalabul ilmi, para pencari ilmu pasti banyak ujiannya. Gitu. Pasti banyak. Gitu, menurut. Jadi gimana ya? Jalanin aja udah, bismillah. Jalannya. Bismillah. Jalanin aja lah. Hanya bismillah aja udah. Tadi antum bilang jalanin aja, sabarin aja. Yang penting kita harus tetap istiqomah. Tujuan kita itu untuk mengajak Kebaikan yang penting nggak keluar dari rel kita. Gitu. Dari yang mana nih?
Rel yang itu tuh yang rada lurus, Oh, rada lurus. belok-belok. Aduh, itu mah jatuh. Ada yang hadir ya. Iya. Hadir. Tahan dulu, Pak. Tapi kalau antum bagaimana itu untuk menanggapi orang-orang yang seperti itu? Cara sabar antum itu bagaimana seperti itu? Kalau anak sih pribadi ya lebih baik lakuin aja udah, jadi gimana ya, sabar gitu, cukup diam menelan semua omongan atau fitnah begitu ya, kita buktikan dengan kita punya perilaku yang baik. Terus gitu. Berarti kita buktikan nih, Buktikan dengan seperti akhlak. lagu Danar Widianto itu ya. Bisa dinyanyiin sedikit. Nanti ada backsoundnya. Gimana tuh? Jadi begitu Bang. Harus tetap istiqomah. Harus istiqomah tuh karim dan afi karomah. Gitu, istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bahkan orang yang berkaromah kalau dia yang istiqomah hilang semua karomahnya. Gitu. Kalau orang berkaromah nggak istiqomah hilang seluruh karomahnya. Kalau dia nggak istiqomah, gitu. Makanya faedahnya istiqomah, masya Allah. Gitu. Keutamaannya. Bukannya faedahnya istiqomah Allah ya Rasulullah. Allah Rasulullah. Subhanallah. Istiqomah ya. Istiqomah, istiqomah. Yang penting jalannya benar, baik, lurus begitu. Menyampaikan yang kakak batil, selesai. Gitu. Aduh, itu sudah dilakukan oleh Ustadz Rizal pada waktu itu ya. Pada waktu itu di zamannya ya Bang. Anda ingat tidak di zaman itu? Saya tidak. Karena Anda belum lahir. Belum lahir. Iya. Makanya mungkin Anda bisa melihat video sebelumnya begitu ya, biar Anda bisa melihat masa lalu saya seperti itu. Masya Allah ya Allah. Ada juga bingung ini Ustaz mau nanya apa lagi kepada yang mulia Habibana ini. Sopet nih. Selepet nih. Iya. Daripada digitak ya. Jitaknya. Terus andaikan misalnya ada di dalam video ini orang yang melihat, Yang menonton, yang mendengarkan. Karena mendengarkan, ini bukan sekilas radio, jadi harus ditonton dan didengarkan. supaya tidak salah kaprah atau salah paham. Nah, kalau nanti Anda salah paham, bingung pahamnya atau salah paham atau paham yang salah seperti itu. Nah, jelas tuh kata Bang Rizal seperti Bener itu. nggak? Mau bener dulu sedikit. Ada sih teman saya waktu itu orang sana katanya. Bismillah. Nggak ingat. Mungkin yang nonton nggak ya. Ciri khasnya Bismillah. Pura-pura tahu aja ya. Pura-pura tahu aja. Iya. Teman kita. Terus Terus Ustaz Agung, antum aja yang nanya, aneh lengkap aja di sini. siap. Terus Bib masih mengenai tentang klan lah, klan. Klan nih, kalau di COC klan ya. Klan, kalau Tapi di kalau klan. di Mobile Legend squad. Squad. Iya. Di sini kita langsung Langsung apa tuh? mabar. Push. Nge-push ya Bib ya. Lanjut Ustaz Agung. Masih sesuai masih mengenai tentang klan Azmat Khan. Kan Azmat Khan itu katanya dari Syarif Sunan Gunung Jati ya, Syarif Karena Hidayatullah. dari Dusun Gunung Jati. Terus berarti ini yang masih anak bertanyakan, bukan kalau saya sih nggak jadi masalah, itu bukan hak prerogatif saya untuk menanyakan hal itu. Tapi Cuma di sini Anda bertanya seperti itu mewakili orang-orang yang pengen bertanya kepada Anda, tapi belum sampai ke sini gitu. Belum Karena sampai ke jalannya sini. susah banget ke sini, Pak. Jelas. Kita harus melewati sawah dan gunung. Jelas. Melainkan kita bukan anak indie. Seperti itu ya. Aduh, saya jadi lupa mau nanya apa lagi nih. Iya, nanya tadi. Jadi merasa bersalah saya ini. Saya mewakili orang-orang, maksudnya itu benar ya sih, dia tuh Habib bukan, dia tuh Said bukan. Nah, itu kan masih dalam hal pertanyaan. Makanya pentingnya kita bertabayun itu ya seperti ini kalau dalam bahasa agama ya. Tabayun. Tabayun. Bahasanya itu ya. Sangat tinggi Gila, sekali gila. ini. Kalau andai kata orang Nah, ingin tahu benar siapa Habib, Habib bisa menunjukkannya dengan cara apa? Maksudnya apa, dengan punya silsilah atau dengan apa gitu? yang jelas dengan data otentik. Data Yang otentik. itu data yang tertulis. Subhanallah. Subhanallah. Udah jelas ya, berarti dia udah apa Ustaz, kalau katanya seseorang itu udah
ada haki ya. Udah ada ya hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ini bahaya nih kalau dicolong nih. Iya. Kita bisa Oh, diambil. berarti udah punya tuh data Udah tadi. ada. Jadi ya mau tahu ya datang aja. Datang makanya kemari. Nah, makanya saya datang kemari. Saya datang kemari. Karena kepo bosku. Jadi jangan pakai hadis katanya dan katanya. Betul. Tapi Katanya dan katanya. nyatanya. Nyatanya, bukan katanya. Nyatanya, nyatanya. Kalau orang-orang seperti itu kita bisa kategorikan kan nggak boleh. Kan tet. Aman. Itu aman. Siap. Ustadz Rijal ada yang harus tanyakan lagi. Supaya hilangin grogi aja Ustadz. Sebenarnya aneh nggak banyak bertanya sih karena aneh bukan kaum Bani Israel seperti itu. Jadi begini Tat, langsung ini aja ya, mungkin kita ini karena sebentar lagi Said ini bakalan menghadiri suatu majelis ya, waktunya sangat singkat sekali dan padat seperti itu ya, sangat minim untuk bertemu dengan beliau. Jadi kita langsung ini aja, pesan dari Said gitu kan kepada generasi-generasi muda khususnya gitu kan yang nonton video ini gitu kan, apa gitu ya, supaya mereka itu lebih memprioritaskan waktu mereka itu untuk hal-hal yang lebih baik, yang bermanfaat gitu. Dalam artian bermanfaat itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, melainkan buat orang lain juga seperti Nah, itu. itu tadi yang mau saya tanyakan. Jadi Bisa sama dijawab? kayak gitu tuh, sama. Sama pertanyaannya. Kok saya kayak merasa rugi ngomong? Diwakili ya. Ya lanjut deh. Lanjutin. Berarti pesan-pesan buat apa ya, pemuda ya? Iya. Buat pemuda. Generasi milenial, Generasi bahasanya orang-orang. Iya, gitu zaman now ya kan. Yes. Di zaman Yes. ini ya kan. Yoi. Iya, apa termasuk? Hah? Apa termasuk ya? Lihat umur dulu dong. Generasi kapan? Berarti kita expired dong. Boleh. Kalau emang kita beda jauh. Ah, Beliau kan 28, kalau saya masih 21. Subhanallah. Sisanya. 8 juga kali Pak. Memang sih sekarang sesuai tanggal. 32. 32. Ditambah-tambahin lagi. Kenapa saya diserang 2 orang? Lihat langsung aja lama aja yang ke saya tuh. Jadi gimana ya? Pesan Iya, antum untuk generasi Ya, buat generasi milenial, anak muda di zaman Kan sekarang. antum ini kan Habib muda, Hmm. tapi sudah berani, sudah ibaratnya menyampaikan hal-hal kebenaran gitu kan. Sudah berani mengajak, merangkul orang-orang yang tadinya dianggap orang itu Sampah masyarakat. Bocah apa sih ini? Bukan sampah masyarakat doang, Pak. Masyarakat yang bersampah. Gitu kan. Tapi Anda bisa gitu merangkul mereka. Sampai mereka itu yang tadinya apa ya, meluangkan waktunya itu sangat terbuang sekali begitu. Tapi alhamdulillah mungkin sudah beberapa persen gitu kan yang ingin gitu kan memprioritaskan waktunya itu kepada hal yang lebih bermanfaat lagi, kepada hal yang baik lagi seperti itu. Juga mereka bertujuan seperti itu untuk masa depan mereka seperti itu. Jadi pesan Anda, antum Antum. itu apa gitu? Pesan antum. Sedikit tapi ngena gitu. Iya. Namanya banyak. Langsung aja. Lu masih mikir nih. Kayaknya ngomong ada lupa jadinya. Jadi gimana itu? Ini jadi buat anak muda nih zaman sekarang nih, zaman now nih ya. Anak Yes. muda generasi milenial Bang ya. Iya, generasi milenial kata Iya. anak. Anak apa itu yang ngomong? Ada lah. Generasi milenial ini terutama itu yang lebih diutamakan kan banyak zaman sekarang mainnya idola gitu Idola. kan. Idola itu apa ya? Orang yang Fans ya. Nah, itu dia. Jadi yang sangat berpengaruh di situ sih. Yang aneh lihat di zaman sekarang baiknya begitu. Iya. Kalau mereka mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang yang jauh dari agama ya, maka ya begitu akan terjerumus kepada mereka. Iya. Gitu. Makanya buat anak muda di zaman sekarang ya carilah idola yang baik. Ya terutama yang paling pantas untuk diidolakan adalah Nabi Muhammad SAW. Gitu. Buat kaum wanita adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra wa Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Gitu. Wa usul ahlul bait Nabi SAW. Gitu. Jadi idola dulu tuh pertama tuh. Dari idola gitu. Jadi Karena sangat mempengaruhi Bang. Iya, karena contohnya zaman sekarang ya, sekarang lagi model apa nih? Hip hop. Ya kan ikut-ikutan, gaya-gayaan kan, maksa-maksa itu. Ya kan? Nanti kita diserang. Bawa gitu lah. Tolong nanti editor. Gitu Bang. Siap. Mungkin nanti secara tidak mereka sadari itu mereka mengidolakan mereka dari fashionnya dulu, Fashion, dulu. iya. Nanti Tinggal- gayanya, di stylenya dia. Udah semuanya. Sampai sifat-sifatnya bahaya juga itu. Itu yang lebih utama Bang Ulun.
lebih utama. Yang lebih utama itu idola. Idola ya. Yang kedua ya lebih utama zaman sekarang adalah akhlak. Akhlak. Yang bisa menyatakan segalanya. Gitu. Karena al-adab fawqal ilm. Nah, akhlak adab itu lebih utama dibandingkan ilmu, lebih utama. Gitu. Percuma punya ilmu banyak kalau nggak ada akhlak layan pak, nggak guna. Agak bermanfaat. Manfa ya, mayan pak nggak guna. Kayak gitulah. Gitu. Itu aja gitu. Jangan pernah ngerasa paling bisa, paling iya ibaratnya. Udah. Gitu. Terutama di hadapan guru dan orang tua. Gitu. Kalau kita ngadepin guru, ngadepin orang tua, taruh kita punya ilmu, taruh kita punya pemahaman, kita punya gelar, taruh itu gelar. Jangan kita berhadapan rasa bodoh aja udah. Rasa bodoh di hadapan kedua orang itu, orang tua dan guru. Gitu. Kayak ini nih, pura-pura bego aja dah lu. Pura-pura gitu bodoh. ya. Kalau saya udah gitu. Polos. Mau diapain juga, mau hatta, mau sampai kita yang salah juga, kita yang benar, orang tua kita salah, atau guru kita yang salah, tetap hadapan bodoh aja mau orang tua gitu. Karena yang lebih utama untuk menjadikan diri kita jadi orang ya itu gitu. Karena berkah dua ini, ridho orang tua dan ridho guru, Dan ridho. baru kita jadi orang gitu. Yang itu ibaratnya kalau idola tadi, kalau idolanya udah benar, akhlaknya udah benar, sama orang tua taat, sama guru hormat, insya Allah gitu. Insya Allah jadi orang. Jadi orang. Sebelumnya jadi apa nih? Sebelumnya nggak jadi Orang. bayangan. Bayangan. Bayangan, iya. Siap. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat Habib Muhammad Azmat Khan dan Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. oke. Lanjut, apa lagi? Dan jangan lupa like, subscribe, and comment. Komennya yang positif. Kalau tidak positif, Anda bisa disomasi. Ya. Ya mungkin ya teman-teman semuanya sudah tadi kita dengarkan ya pesan-pesan yang sangat bermanfaat sekali, berfaedah sekali dari Said Muhammad Azmat Khan ya. Intinya kita di sini ya Ustadz Agung Firman Syah ya dari Jalan Golden. Mohon diri kami. Terima kasih semuanya. Nice. Mantap, udah.